Dan untuk membahas terkait hal tersebut, bagaimanakah juga strategi anak BUMN untuk mendanai UMKM hingga mengerek literasi keuangan. Saat ini kami telah bersama dengan Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arif Mulyadi. Selamat siang Pak Arif, apa Selamat kabar? Siang, Mas Salam Bram. sehat Pak Arif. Alhamdulillah, salam sehat ya. Oke, baik Pak Arif, ini mengamati juga terkait visi Indonesia yang juga akan diraih begitu ya di 2045 untuk menjadi negara maju. Sebetulnya andai kita bicara terkait negara maju, dari PNM sendiri kontribusinya seperti apa bentuknya Pak Arif? Oke, makasih Mas Bram. Ini pas banget nih. Saat ini kami fokus mensasar segmen masyarakat yang paling bawah. Kalau pengusahanya pun pengusaha yang paling bawah, yang jumlahnya cukup banyak. Per hari ini ada 14,8 juta nasabah pelaku usaha ultramikro yang sedang mendapat pembiayaan kami dan kami dampingi. Bicara 2045 tadi, yang banyak pihak mengatakan kita akan dapat bonus demografi. Kalau bahasa kami, kita akan tinggal landas, Indonesia akan tinggal landas masuk dalam 5 besar ekonomi dunia. Tugas kami, mungkin kalau kami boleh istilahkan, menjaga yang di landasan nggak ketinggalan. Jangan sampai bonus demografinya jadi liabilities demografi di 2045. Negaranya maju tapi yang tertinggal di landasan tetap banyak. Nah, kami coba berusaha berkontribusi mengkondisikan masyarakat bawah ini siap juga ikut tinggal landas. Salah satunya adalah membangkitkan kepercayaan diri mereka, confident mereka, bahwa mereka juga punya kemampuan dan bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya. Sehingga ada daya, ada upaya sendiri yang mereka lakukan untuk meningkatkan ekonominya. Gitu. Oke, baik. Jadi kami cermati dari pernyataan Anda lepas landas semuanya, jangan ketinggalan begitu Pak Arif ya. Oke, baik Pak Arif, ini juga tentunya kita memasuki semester kedua tahun 2023. Kalau kita bicara terkait evaluasi dari kinerja PNM sendiri di semester pertama 2023 seperti apa evaluasinya? Ya kami masih dengan core kami ya. Karena tugas utama kami adalah memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan. Karena segmen kami yang kami sasar saat ini adalah segmen yang banyak belum kenal lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan formal. Kalau pembiayaan mungkin mereka sudah banyak dapat, tapi dari non lembaga keuangan formal. Jadi tadi bicara literasi, bicara inklusi, ini tahapan paling awal nih. Per hari ini ada 14,8 juta pelaku ultramikro yang kami biayai dan kami dampingi. Bahkan sebagian besar setiap minggu bertemu. Ada pertemuan karena kami grup lending. Grup lending ada pertemuan antar mereka dan karyawan kami atau petugas lapangan kami. Sampai hari ini year to date sudah 44 triliun kami salurkan, lebih 44, sekian. Kalau dibandingkan tahun lalu sampai akhir tahun sekitar 63 triliun, berarti sudah ada peningkatan. Minimal kami harus lebih baik dari tahun lalu. Ada istilah kan kata-kata hima, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu Mas Bram. Oke, yang pasti lebih baik angkanya begitu ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Andai kita juga bicara terkait ekspektasi di tahun depan, di tahun 2024 nanti, kiranya apa saja yang diekspektasikan dan strateginya untuk mengejar target yang juga dimiliki oleh PNM seperti apa Pak Arif? Ya, ini relate dengan dibentuknya Holding Ultramikro Indonesia di resminya 13 September 2021. Kami bertiga, BRI sebagai induk, bersama saudara tua kami Pegadaian, karena kami ini anak bontot rupanya dalam Holding Ultramikro, dan PNM punya tugas utama adalah memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan. Ya, berangkat dari target itu, tahun depan harus semakin luas yang kami bisa jangkau dan kami berikan pembiayaan.
tidak hanya pembiayaan. Karena kalau hanya pembiayaan terus berhenti, jadi berhenti di literasi dan inklusi. Sekarang setelah kami gabung dengan Holding Ultramikro, dalam kontribusi kami ke inklusi keuangan, ada 8,5 juta nasabah kami yang terus kami tingkatkan yang sudah memiliki tabungan bank. Karena bagian dari Holding Ultramikro, bagian dari BRI juga, BRI Group. Tahun depan tentunya harus semakin luas, sehingga targetnya di 2025 paling tidak ada 35 juta pelaku ultramikro yang bisa kami dukung bertiga ini. Oke, 35 juta pelaku ultramikro di tahun 2025 nanti. Anda kita melihat juga begitu ya Pak Arief, ini untuk mencapai akhir tahun sebetulnya sudah sebentar lagi juga. Betul. Kiranya untuk mendorong target-target yang sebetulnya melihat peluang dan juga tantangan, dari PNM sendiri melihat peluang dan juga tantangannya ada apa saja hingga akhir tahun 2023 ini? Kalau kami melihat justru tantangannya lebih banyak di internal kami. Satu, ini produk grup lending yang kami gulirkan sudah berusia hampir 8 tahun. Harus lebih banyak kami evaluasi dan transform supaya lebih sesuai dengan kontekstual, lebih sesuai dengan perilaku segmen sasaran yang kami sasar, lebih sesuai dengan situasi psikososial dan ekonomi. Karena kita sudah dilatih 3 tahun pandemi ini. Pasti semua ada perubahan-perubahan. Satu itu. Tapi di samping itu, kami juga tetap harus memperluas jangkauan. Per hari ini ada 6.108 kecamatan yang sudah kami biayai selama 7 tahun ini. Ada 810.000 kelompok yang tadi terbagi-bagi hingga menjadi 14,8 juta nasabah di 432 kabupaten kota dan di 35 provinsi. Tentunya masih ada target provinsi atau kabupaten yang harus kami layani. Nah, keuntungannya buat kami saat ini setelah bergabung dengan Holding Ultramikro di September 2021 tadi, ada percepatan yang kalau kemarin kami lakukan sendiri bisa dipercepat dengan kemampuan dan kelengkapan infrastruktur holding, BRI, dan saudara tua kami Pegadaian. Gitu Mas Bram. Oke, baik. Pak Arief, kami juga mengamati begitu ya, ada segmen bisnis Ulam dan juga Mekar dalam PNM. Sejauh ini bagaimana kinerjanya? Yang Mekar tadi, yang 14,8 dan baru 7 tahun yang lalu kami gulirkan, ini terus tumbuh. Yang Ulam juga terus kami jaga untuk tumbuh, bahkan setelah masuk ke Holding Ultramikro, karena kami harus mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan peran kami untuk para pelaku usaha, kami akan lebih pertajam yang Ulam untuk semi group lending tapi untuk pelaku usaha mikro. Kalau yang Mekar tadi Ultramikro, yang Ulam mikro. Dan kami akan coba dengan 14,8 juta di 6.018 kecamatan, ini kan ekosistem yang sangat besar. Kami akan fokus untuk Ulam ini sasar di ekosistemnya Mekar ini, PNM Mekar. Gitu. Oke, baik. Anda kita refleksikan terhadap kinerja yang dimiliki oleh PNM dari segala lini bisnisnya, yang paling berkontribusi paling besar di lini bisnis yang mana? Yang sekarang sih jelas Mekar, hampir 87-88% dari kelolaan pembiayaan kami saat ini. Oke, 87 hingga 88%. Nah, Anda kita juga mengamati secara kebijakan lainnya dari pemerintah. Tadi kita sudah saksikan juga secara seksama, di mana bagaimana juga terkait pendapat Pak Arief sendiri terkait dampak dari kebijakan tagih atau hapus tagih kredit UMKM di perbankan. Kalau itu mungkin lebih tepat ke perbankan ya, karena yang kami layani terutama tadi yang hampir 90% itu adalah ya lebih banyak yang unbankable Pak Mas Bram. Yang kalau dengan hapus tagih itu kan lebih banyak ke yang bankable.
karena dia tidak bisa mendapatkan pembiayaan. Faktanya, fenomenanya, banyak yang kami layani saat ini, tapi nggak sampai banyak sekali lah, yang para pelaku ultramikro yang memang sebagian kecil lah, yang tidak bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan karena namanya masih terdaftar dalam dalam SLIK tadi. Kalau dengan kebijakan itu mungkin mereka akan lebih mudah. Nah, saat ini ceruk itu kami isi. Jadi tapi sangat kecil, jadi nggak sesuai dengan belum sesuai dengan kebutuhan besarnya dia untuk menggulirkan usaha dan kemampuan usahanya dia. Gitu. Ceruknya kecil, jadi dampak kebijakan ini juga tidak terlalu besar. Kalau buat kami, kalau kalau buat nasional mungkin bisa sangat ini. Tapi ya menurut saya harus dikaji dan dipertimbangkan secara dalam juga itu.